Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Christian dari kelas 19 3A 17 dengan NIM 19230090. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika, akan mengerjakan project karakter building. Di sini videonya. Dengan siapa nih? Saya Darmawan. Oh, Darmawan ya. Saya Vincent dari Universitas BSI. Senang bertemu dengan Om Darmawan. Di sini saya punya keperluan tugas Om ya. Tugasnya itu harus mewawancarai atau membuat sebuah podcast mau itu ke pedagang, programmer atau ke yang lain-lainnya lah. Karena saya bercita-cita ingin menjadi CEO yang sukses atau pedagang yang sukses. Kebetulan ada Om Darmawan ya. Saya tahu punya toko. Sebelum itu saya pengen menanyakan bagaimana latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Anda membantu Anda dalam menjalankan bisnis ini. Bisa Om Darmawan ceritakan Ya. awal mulanya? Awal mulanya memang kalau latar pendidikan, saya cuma lulusan SMA. Pendidikan universitas tidak berlanjut karena masalah biaya. Jadi saya DO, terus langsung saya pikir untuk mencari penghasilan. Awalnya saya bekerja di sebuah bengkel resmi selama 10 tahun. 10 tahun itu terus saya mempunyai keinginan membuka sendiri usaha saya. Dan tepat pada tahun 2001 saya mendirikan usaha yang sedang sampai saat ini yang saya kelola. Oh begitu, gimana caranya Om biar bisa survive gitu, jadi bertahan hidup kan? Tadi Om katakan dari SMA ya, apalagi di zaman sekarang kan cari pekerjaan tamat SMA atau membuat bisnis sendiri itu kan susah ya, perlu modal istilahnya. Itu gimana? Ya memang kalau menurut pengalaman untuk zaman sekarang memulai bisnis tanpa modal itu kadang-kadang ya mempunyai tingkat keberhasilan yang mungkin agak sulit. Ya sulit. Beda dengan zaman dahulu ya. Kalau dahulu memang kita punya keberanian memulai suatu bisnis, bisa dikatakan itu bisa berjalan terus gitu. Dan sesuai dengan proses waktunya. Dan awal-awalnya juga sebenarnya yang menjadi masalah tuh dalam dunia bisnis dikatakan modal. Yes. Dan modal tersebut memang nggak bisa dikatakan ini cukup atau enggak gitu. Cuma dulu saya memang prosesnya dari awalnya memulainya dengan ya memberanikan diri lah terjun ke dalam bisnis dengan uang modal yang memang ada. Terus saya coba untuk istilahnya memanage uang modal tersebut. Ya sampai akhir inilah, kalau udah berjalan kan enak. Ya. Biasa perputaran dari sebuah konsumen yang datang, kalau barangnya tidak ada bisa kita simpan untuk stok barang yang lain atau untuk stok barang yang akan datang. Ngomongin seputar bisnis nih Om, tadi saya lihat kan ini tokonya untuk bengkel motor ya. Iya. Benar. Itu gimana caranya agar kita mengetahui gitu, oh ini cara membeli barangnya di mana, di konsumen mana, di mana, gimana tuh buat membeli peralatan motornya lah kita sebut kayak gitu, gimana? Maksudnya untuk pengadaan? Ya, pengadaan. Ya awal-awalnya sih untuk pembelian barang-barang order deal motor atau spare part, biasanya kita mencari toko-toko grosir. Ya, yang punya kita bisa menjadi relasi akhirnya dari toko-toko tersebut. Ya mungkin nanti juga kadang-kadang sales mulai melirik gitu, ada toko baru, mungkin ada yang bisa masuk
ataupun ya kadang-kadang malah terbalik sekarang. Sales tuh biasanya harganya malah lebih mahal. Oh ya, jadi memang harus kita yang memberanikan diri ya. Iya betul. Jadi sales cuma istilahnya ingin kunjungan lah, istilahnya absensi. Dan untuk setiap kayak saya kan udah punya Honda Auto Reserve ya, gitu. Itu permulaannya memang mendaftarkan ke pusat untuk penyediaan barang-barang spare part Honda. Terus bagaimana caranya Om Hermawan, kan mungkin kalau pertama kali terjun ke bisnis tuh pasti ada rasa malu, grogi gitu, gugup. Apalagi kayak harus menghadapi ya konsumen bukan konsumen, kayak menghadapi pelanggan. Itu kan pasti malu nih pertama kali. Gimana tuh caranya? Nah kalau itu memang saya sudah terbentuk di saat saya bekerja kebetulan juga di sebuah bengkel resmi. Bengkel resmi itu Menangani spare part resmi Honda dan berbagai macam administrasi, terus berkecimpung juga untuk melayani konsumen yang datang. Nah jadi punya bekal di situ, saya pembuka toko itu tidak mengalami kesulitan. Ya ada biasa. Tinggal tinggal mempraktekkan hal-hal pengalaman yang sudah ada. Berapa tahun Om kalau boleh tahu saya? Masa kerja saya tuh kalau dibilang sampai 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun masa kerja. Ya karena memang waktu itu saya ingin resign juga agak sulit gitu. Kenapa sulit itu kalau boleh tahu? Ya karena mungkin ya itu mah dari perusahaan saya masih membutuhkan atau menurut saya untuk tidak sebutkan. Apa pelajaran paling berharga yang Om dapatkan selama menjalankan bisnis spare part ini? Pelajaran paling berharga. Ya sebenarnya kalau dunia bisnis sendiri itu interaksi antar manusia gitu. Dari berbagai macam watak, pembeli kan beda-beda. Jadi dari situ kita dapat pengalaman untuk semakin matang, semakin dewasa. Ya mungkin semakin bisa menghadapi tantangan, resiko dunia yang semakin sulit. Nah itu ya pengalaman yang baik nih. Terus kan ini memang bisnis ya, pasti ada yang namanya penipuan. Pernah nggak Om pertama kali merasakan penipuan gitu? Ini orang nipu nih gitu. Pernah nggak? Ya memang di situ saya juga pernah beberapa kali karena minim dari pengalaman. Waktu itu memang dunia bisnis itu sering ada aja yang nakal ya, dari terarti konsumen nakal lah. Kadang-kadang mereka mengetahui juga kelengahan-kelengahan yang terjadi dalam sebuah toko gitu. Seperti waktu itu ada seorang konsumen yang memang memanfaatkan dari pegawai yang lengah gitu. Awalnya sih dia bilang bahwa motornya itu kecelakaan. Setelah kecelakaan dia perlu ban luar depan belakang yang memang waktu itu akibat kecelakaan bannya pecah. Nah akhirnya dia bernego dulu sama pegawai. Terus pegawai juga menyerahkan ke saya gitu. Dengan dalih pegawainya tuh dibawa untuk melihat situasi dan mengerjakan di tempat di mana motor itu yang memang kondisinya nggak bisa dibawa ke bengkel. Nah di situ jadi istilahnya sudah ditempatkan suatu tujuan, ternyata memang bukan tempat sepeda motor yang memang dia miliki gitu. Tiba-tiba dia disimpan pegawai saya, cuma kurang ngeh gitu ya, istilahnya kabur. Kabur. Terus ada yang perbaikan, jadi istilahnya perbaikan datang ke bengkel,
Ya memang saya juga tidak berharap semua orang tuh harus punya uang ya, dalam memperbaiki. Tapi itu memfasilitasi sebuah kendaraan untuk menjadi lebih baik kalau kita perbaiki. Tapi dunia sekarang tuh aneh kadang-kadang. Ada sebuah konsumen yang datang, dia minta estimasi maksudnya dari perbaikan berapa dan sudah keluar estimasinya, deal. Ya bolehlah kita perbaiki. Ternyata setelah perbaikan jumlahnya sekian, yang punya motor kaget. Entah kaget karena dia memang punya rencana gitu atau gimana. Yang saya jadi bingung kan gitu kadang-kadang di dunia sepeda motor perbengkelan. Ya maksud kasarnya malah uang nggak ada, tapi motor pengen sehat. Gitu. Iya. Susah Ya di bisnis emang gitu ya. Ya itu ya istilahnya bukan penipuan, jadi toko yang mengalami kerugian. Kerugiannya juga besar ya Pak. Ya pasti kalau memang sampai bongkar mesin mah. Responnya untuk menghadapi itu gimana Om? Ya untuk istilahnya niatan baik lah dari konsumen. Ya memang toko nggak bisa apa-apa, dan sebenarnya hukumnya mah kita harus menahan dulu kendaraan kan, peribasannya gitu. Tapi kan kendaraan itu dia selalu pakai setiap hari. Jadi untuk menjadi pegangan kita ya minimal ada yang dijaminkan lah, STNK atau SIM-nya gitu. Ya. Gitu. Saya penasaran kalau buat toko seperti Om tuh apakah ada harus kayak hukumnya atau undang-undangnya harus dibuat gitu, apakah harus ada gitu surat-surat untuk ya perusahaan gitu. Biasanya kan setiap perusahaan ada surat-suratnya, oh nih perusahaannya ada suratnya nih gitu, perlu nggak sih kalau buat toko atau perusahaan gitu? Ya sebenarnya kalau kita membangun suatu perusahaan yang awal-awalnya usaha menengah ke bawah, kita nggak perlu memikirkan dulu apa namanya tuh surat-surat. Dan sebenarnya itu mah nggak ada surat hukumnya ya. Kita sendiri, kita berjalan. Semakin besar ya kita harus mendaftarkan mungkin ke usaha kita, istilahnya ke kantor perdagangan. Cuma ya itu juga kita nggak terlalu apa namanya. Kita coba dulu lah usaha kita itu jalan nggak. Ya, masa kita mau berusaha kita harus mendirikan dulu izin usaha atau apanya, sedangkan usaha kita belum tahu gitu. Itu mau jalan atau enggak. Tapi pemerintah juga memberikan maksudnya space ya, waktu. Ya, silakan saja sebenarnya. Kalau kita mau mendaftarkan setelah kita bisnis bisa. Juga saya kan suka lihat berita tuh. Ada kayak banyak pedagang atau pebisnis ya, saya katakan mereka tuh stres pas perusahaannya bangkrut atau bisnisnya bangkrut. Gimana caranya tuh untuk Om nih mengelola biar uangnya itu gimana gitu, mengelola keuangannya? Kan kadang kita nggak tahu kan kalau suatu bisnis tuh apakah naik atau turun gitu. Karena ada yang sampai turun banget, katanya naik banget. Itu gimana caranya biar nggak sampai bangkrut banget gitu? Pernalar atau logika setiap pikiran kita. Untuk kenaikan harga yang sekarang terjadi itu memang ada fenomena barang itu semakin susah didapat. Ada kadang-kadang untuk mengantisipasi barang resmi itu nggak ada, ya kita harus putar otak gitu ya, maksudnya kita kembalikan ke produk yang lain. Nah kalau kenaikan harga biasanya suka ada beritanya dulu. Ini periode kayak mau naik barang, naik harga, itu pasti ada pemberitahuan biasanya. Tapi ya kalau kita belinya ke grosir ya kadang-kadang kita juga harus mengunjungi toko grosir, bertanya. Ya suka ada info. Tapi kalau kenaikan harga mah pastilah kita juga sebagai toko mah suka mendengar bahwa ini bakal rame naik gitu. Dan untuk
istilahnya sebuah toko menjadi bangkrut, ya memang ya untuk saat-saat ini bisa dikatakan nggak bisa kita apa ya, sesuatu yang sudah nggak aneh gitu. Ya. Dalam perusahaan sekarang ini memang banyak sekali ya, mungkin ya sudah tidak terbilang pendapatan dengan pengeluaran itu sudah tidak imbang. Memang ya. Tinggal kita bisa-bisanya lah, kalau memang masih kita miliki kesempatan ya mungkin nggak, perusahaan kita masih bisa maintain. Rencana Om bisnis oke lah, kayak ini kan sepeda motor, apakah Om punya rencana lain untuk membuat bisnis lain? Ya memang banyak pemikiran yang kondisinya tuh kan sekarang ini memaksakan orang tuh berputar lebih keras gitu. Yang pertama mungkin untuk menjadi usaha sampingan, tempat ada, cuma yang menjadi masalah jenis ataupun usaha apa yang kita mau lakukan. Iya. Dan memang kondisinya ya untuk saat ini, kata orang Sunda mah ngeureuyeuh mah heula. Ya. Sambil melihat-lihat kesempatan yang ada gitu. Terus banyakan juga anak muda nih, ya sepantaran saya atau ya anak muda Gen Z istilahnya mah kalau zaman sekarang tuh bingung memilih bisnis tuh. Itu tuh menurut Om gimana cara memilih bisnis, kayak saya mah mau dagangnya misal aqua nih, saya mau dagangnya buku, mau dagangnya kayak spare part atau apa, gimana tuh cara memilihnya tuh? Ya kalau menurut saya, andaikan untuk zaman sekarang ya, memang kembali lagi ke modal gitu. Ke modal. Sebaiknya bila kita mempunyai suatu tujuan ingin usaha apa, kita lebih baik dari rumah dulu lah gitu. Rumah dulu. Ya, jadi misalkan kita punya modal segini, mampu untuk bisnis online dulu, atau yang bisa dikatakan bisa tercover oleh modal kita, kecil-kecil dahulu gitu. Jadi bukannya langsung kita meloncat ke sesuatu yang lebih besar. Bukan di situ tempat kita. Iya. Gitu. Jadi lebih baik ya kita bisa punya ukuran sendiri lah Pak. Sendiri, kualitas sendiri. Iya. Ya. Jadi ukuran saya di sini. Ya kita coba dulu ya kecil-kecil. Kecil. Walaupun dalam bentuk usaha sekarang kan marak usaha online bisa dikerjakan di rumah. Mereka juga bisa melebihi toko-toko grosir. Iya harus. Iya. Gitu. Lalu bagaimana Om menyeimbangkan kehidupan pribadi ya, kehidupan pribadi Om dan bisnis? Karena kan kalau kehidupan pribadi kan berbeda ya, pasti ada kesibukan masing-masing. Dan ini otomatis ada tambahan bisnis, mengelola bisnis, pasti bingung kan orang gimana caranya menyeimbangkan kehidupan pribadi dan bisnis. Ya kalau bisnis dengan kehidupan pribadi sih pasti ada waktu yang mesti dikorbankan mungkin ya. Yang pertama, kalau kita seperti sekarang buka usaha dari jam 8 tutup jam 4 sore, yaitu kegiatan pribadi kita ya fokusnya di situ gitu. Dan setelah punya sisa waktu ya kita bisa manfaatkan buat kehidupan pribadi. Itu maksudnya. Apakah Om suka pakai buat sisa waktu itu ya, pakai buat hobi? Betul, bisa dikatakan ada waktu yang memang kalau kita libur bisa kita manfaatkan buat hobi, kegiatan hobi, ataupun ya kegiatan apa aja lah yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Asal positif. Ya. Saran nih Om ya. Sekarang tuh marak ya, mungkin Om sering dengar namanya investasi. Itu investasi itu menurut Om bagusnya apakah di emas atau saham? Kalau menurut amannya, menurut saya mah kalau kita punya ya mending di emas dong. Emas. Kenapa harus di emas?
itu bisa disebut apa itu? Kalau emas itu beda dengan investasi ya. Maksudnya ya mungkin karena kita punya emas buat cadangan dong itu maksudnya. Tabungan. Kalau investasi juga investasi apa? Ya bisa diinvestkan ke emas kan? Iya, emas. Cuma kan emas sekarang juga nilainya juga udah berat, naik terus. Bisa mendekati 2 juta. Bisnis ini apa sih yang bisa menginspirasi Om untuk membuat bisnis ini gitu? Yang bisnisnya ini spare part. Ya memang awalnya sih dari pengalaman Karena suka. Yang pertama pengalaman dari saya kerja dulu, terus hobi juga di dunia permesinan sepeda motor. Ya akhirnya itu menjadi suatu jalan gitu, buat merintis usaha saya permulaan. Ya sampai saat ini juga bisa dikatakan ya berjalan lah gitu. Kalau menurut pribadi Om nih, buat saya atau siswa-siswa yang lain, pemuda yang lain, bisa nggak Om kalau misal saya nih yang kuliah tuh orang yang bersekolah menjalankan bisnis, bisa nggak menurut Om pribadi? Sebenarnya kalau dunia bisnis ini bisa dikatakan semua orang juga mampu. Ada yang kadang-kadang pernah dengar nggak suatu kisah bosnya batubara? Belum. Haji Isam. Dia punya anak perempuan. Tapi anak perempuan itu awalnya kan senang di dunia balap mobil. Mobil ya. Dia masih berumur 21 tahun. Dan sampai saat ini umur 27 tapi sudah memegang uang berapa triliun. Nah, itu tidak istilahnya tidak menutup kemungkinan kayak Vincent memulai bisnis online, kuliah bisnisnya juga jalan gitu. Akhirnya kan berkembang. Ya, kalau berkembang. Cuman yang jadi masalah takutnya gini, fokus bisnis tuh jadi fokus ke bisnis tuh, jadi pengennya tuh ngapain sekolah gitu kan. Oh, saya udah dapat duit nih gitu. Ngapain sekolah? Nggak usah lah sekolah mah, cuma buang waktu buat belajar doang. Yang penting ngabisin duit lah gitu. Kan ada orang pemikiran kayak gitu tuh, mahasiswa. Gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau pemikiran kolot kayak saya ya, dulu memang saya pikir anak jenjang usianya tuh dari pendidikan itu harus diselesaikan kan. 9 tahun itu memang harus selesai lah kalau bisa. Dan untuk kuliah memang kalau pemandangan orang-orang tua dulu, kuliah juga dimodali. Kalau dia berbisnis juga dimodali. Ya akhirnya kadang-kadang menjadi benturan. Anaknya pengen kuliah, sedangkan orang tuanya pengen dia masuk ke bisnis. Ada juga yang gitu. Tapi memang untuk modal kehidupan ya kita perlulah, istilahnya kita tempuh juga dunia pendidikan yang formal, universitas, masuk universitas, biar terbuka wawasannya juga, terpancing dari situ juga bisa. Dan satu lagi, bagaimana caranya untuk ya kan mau berbisnis pasti kita membutuhkan relasi ya. Bagaimana tuh cara mendapatkan relasi gitu kan ke orang-orang atau yang kita pengenin, oh nih ya jualan spare part, oh saya pengen gaul sama nih orang gimana gitu. Oh ya, itu mah biasanya terbentuk bisa otomatis dengan berjalannya usaha kita gitu. Untuk usaha spare part ya pasti lingkungan dunia spare part tuh mungkin orang-orang sekarang kan bisa tahu dari Google juga. Iya. Terus setiap kesempatan tuh banyak sekali, jadi relasi itu nggak mungkin kita tahan. Pasti suatu waktu, setiap waktu itu pasti bertambah gitu. Ada yang ini udah keluar, udah nggak bisa, ada yang masuk baru gitu.
relasi itu nggak akan berkurang. Ya, kurang. Iya. Terus makan asal kita juga bisa mengelolanya, mungkin ya semakin hebat gitu perputaran Hebat, iya. Iya. Ya kalau saya pribadi mah, saya pengen gaulnya sama yang hebat-hebat gitu, konglomerat lah kalau bisa. Ya itu juga semuanya menjadi keinginan kita lah gitu. Tapi kita juga perlu melihat bahwa keberhasilan dari para konglomerat juga pasti semuanya dari bawah dulu, dari nol, bahkan dari yang dikatakan penderitaan yang mereka alami juga luar biasa. Iya, tidak pas. Tidak begitu ujuk-ujuk lah. Kalau orang Sunda bilang mau ujuk-ujuk datang gitu. Ya. Namun orang itu berusaha. Jadi harus kerja keras dulu ya. Gitu. Dan oh ya, ada menurut Om ada nggak saran nih, ini di berita ya, saya lihat Gen Z itu namanya, kayak umuran saya mungkin di tahun lebih 2000-an lebih ke atas Gen Z tuh. Di berita tuh ada tulisan nih, Gen Z itu 10 juta menganggur nih. Nah itu kan pasti sebagai orang tua pasti melihat, wah nih anak kita pasti nganggur nih gitu. Kan kalau kita sebut mau buat bisnis nih, sedangkan kalau orang tua kitanya tanda kutip gak punya modal, itu bakal gimana tuh kan, kayak pekerjaan zaman sekarang sulit kan, apalagi perkembangan teknologi semakin ini. Gimana tuh menurut sarannya tuh buat anak muda tuh yang kayak mungkin Gen Z yang kuliah tiba-tiba nganggur udahnya, gimana? Ya fenomena yang sekarang tuh memang agak mengkhawatirkan ya. Kondisi zaman sekarang tuh untuk penampungan dari orang-orang yang mencari kerja juga, pemerintah juga sudah berusaha mungkin untuk istilahnya mengcover, tapi ya memang terlalu banyak. Jadi peribahasanya untuk kasarnya ya, maaf nih, kelihatannya tuh pemerintah mah nggak mau campur tangan gitu kalau kita cari kerja. Tapi kalau kita udah dapat kerja malah lebih dahulu dipajakan. Iya. Ya kita berusaha lah istilahnya, berpikir positif. Kita coba dari mulai hal-hal terkecil. Kalau kita memang untuk melihat peluang kerja itu semakin sulit, ya itu kembali lagi lah istilahnya, apa yang perlu kita pikirkan untuk bisa menghasilkan sesuatu gitu. Mungkin pastilah kalau kita sudah ngotot gitu, kadang-kadang suka ada aja jalan yang ada. Ya, dan di bisnis itu ada istilah, bukan bisnis sih, pekerjaan ya, ada istilah orang dalam. Apakah itu orang dalam itu termasuk dari relasi kita? Oh gimana? Ya memang itu ada andil buat kita juga sih sebenarnya. Kalau kita punya relasi orang dalam ya memang lebih banyak peluang untuk bisa kerja. Tapi kan tidak semuanya juga punya relasi. Kadang-kadang orang dalam juga memanfaatkan. Ada juga yang kasusnya nggak berhasil, banyak juga. Cuma memang dari segi peluang, kalau kita juga sudah istilahnya udah mampu lah, tapi kita belum punya kesempatan, ya berusaha terus dong gitu untuk meraih ke situ. Ya. Mungkin Om ada saran untuk kaum muda gitu untuk ya berwirausaha atau mungkin lagi kuliah, mungkin ada dari Om saran-sarannya? Ya yang terpenting saran untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi, karena untuk zaman sekarang memang kita rasakan sudah berubah. Sistemnya udah berubah,
Kayak yang dagang juga kita sudah banyak yang beralih ke online. Pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi ya saran saya sih coba untuk mencari kesempatan gitu. Iya, melihat suatu kondisi, pasti kita akan berpikir kritis gitu. Iya, jadi wah ini mungkin harus ke sini, harus ke sana gitu. Pasti terbentuk dari orang-orang yang memang yang sudah punya keinginan mencapai sesuatu kan. Dan ya berarti kita harus dari diri sendiri ya tuh teman. Lalu Om, jadi saya sempat kepikiran, oke ya kalau misal buat bisnis tuh kan gak gampang-gampang sulit ya. Itu Om mungkin mengalami yang namanya stres kan. Kalau bisnis pasti stres nih, barangnya gak ada tuh teman. Itu gimana Om cara mengelola stres menurut Om? Kalau dari situ kita berbalik lagi ke pribadinya. Memang suatu usaha toko yang mungkin saya sampai saat ini dijalani, banyak sekali sih sebenarnya gagal jatuh bangunnya tuh ada. Tapi kita juga perlu perhatikan bahwa semuanya tuh pasti ada jalannya lah. Jalan untuk kita bisa meraih impian kita. Ya kita jangan istilahnya jangan putus asa. Pasti sesuatu hal yang kita ingini ya kita juga serahkan kepada Tuhan. Itu juga pasti bisa kita capai. Mungkin segitu doang kali Om wawancaranya. Makasih banyak Om udah. Terima kasih sama.